Mungkin kita sudah mengetahui bahwa setiap layer data spasial yang berwujud vektor tersusun atas sejumlah vertex atau bentuk jamaknya vertex. Jika data vektor itu merupakan hasil proses digitasi, maka vertex akan terbentuk pada saat kita melakukan klik di dalam digitasi. Vertex sendiri sebenarnya menyimpan data koordinat. Dapat kita lihat di sini koordinat dari masing-masing vertex dari jaringan jalan ini. Koordinat vertex biasanya direpresentasikan dengan nilai X dan Y. Apakah itu koordinat geografis maupun koordinat yang lain, misalnya saja UTM atau TM3. Selain koordinat, sebenarnya kita bisa menambahkan nilai atau semacam atribut tambahan pada setiap vertex data vektor. Dua nilai yang dapat kita tambahkan pada setiap vertex data vektor adalah nilai Z dan nilai M. Nilai Z biasanya berisi data ketinggian atau elevasi, sedangkan nilai M biasanya berisi data yang merupakan nilai pengukuran linear, misalnya saja panjang jaringan jalan. Jika nilai X dan Y atau koordinat setiap vertex akan terbentuk secara otomatis setiap kali kita melakukan klik dalam proses digitasi, tidak demikian halnya dengan nilai Z dan M yang harus diinput secara manual pada saat proses digitasi. Bahkan pada saat kita membangun feature data spasial itu, kita terlebih dahulu harus menyiapkan atau melakukan pengaturan bahwa data tersebut nantinya akan menyimpan nilai Z atau nilai M atau keduanya. Di sini akan dicontohkan bagaimana cara membangun suatu feature jaringan jalan yang setiap vertexnya menyimpan nilai M. Saya akan buat dulu feature data spasialnya. Misalnya saja saya simpan dalam format shapefile. Saya beri nama jaringan jalan. Feature type tentu saja polyline. Kemudian saya definisikan spatial reference atau sistem koordinatnya, UTM zona 50S misalnya. Di bagian bawah, karena saya akan membuat feature yang menyimpan nilai M pada setiap vertexnya, maka akan saya centang opsi coordinates will contain M value. Saya akan centang, klik OK. Di sini muncul data jaringan jalan. Selanjutnya saya akan melakukan digitasi. Sebagai contoh di sini saya akan mendigitasi jaringan jalan dari suatu kota yang dimulai dari kilometer 20 sampai dengan kilometer 21. Kemudian jalan itu berbelok dari kilometer 21 ke kilometer 22. Saya akan digitasi dengan cara biasa dulu. Saya klik vertex awal, kemudian katakanlah panjang jalannya 1000 meter atau 1 kilo ke arah kanan, kemudian berbelok ke arah atas sama 1 kilo. Nah, di sini sudah terbentuk jaringan jalan yang dia memiliki 3 buah vertex. Sekarang atribut masing-masing vertex akan saya isi nilai M-nya. Untuk vertex yang pertama tentu saja akan saya isi dengan 20.000 yang menandakan itu kilometer 20. Tentu saja yang sebelahnya adalah karena dia panjang jalannya adalah 1 kilo, berarti dia kilometer 21 atau nilai M-nya adalah 21.000. Yang terakhir tentu saja bernilai 22.000. Nah, demikian caranya menginput nilai M ke dalam suatu feature data spasial. Jika sudah selesai, kita dapat melakukan save edit, kemudian stop editing. Mungkin muncul pertanyaan, apa bedanya antara suatu feature yang memiliki data nilai M pada setiap vertexnya dengan suatu feature yang tidak memiliki data nilai M? Nah, sekarang perhatikan pada table of contents terdapat 2 buah feature data spasial, yaitu jalan dan jaringan jalan. Feature jalan tidak memiliki nilai M pada setiap vertexnya, sedangkan feature jaringan jalan memiliki data nilai M.
pada setiap vertexnya. Sekarang akan kita buka kotak dialog layer properties-nya. Pertama saya buka layer properties milik feature jalan terlebih dahulu. Klik kanan pada feature jalan, kemudian properties. Perhatikan tab-tab yang ada pada kotak dialog layer properties milik feature jalan. Ada tab general, source selection, display symbology, dan seterusnya. Sekarang bandingkan dengan kotak dialog layer properties milik dari suatu feature yang memiliki nilai M pada vertexnya. Perhatikan di sini ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah adanya tab root yang tadi tidak ditemukan pada feature yang tidak memiliki nilai M. Tab root berfungsi untuk melakukan pengaturan route identifier atau pengenal rute. Ini nantinya berfungsi dalam aplikasi analisis linear referencing. Linear referencing merupakan suatu metode untuk menentukan posisi suatu event atau kejadian dalam suatu feature yang berwujud garis, misalnya saja jaringan jalan. Contoh aplikasi linear referencing misalnya saja dalam pemetaan lokasi kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian misalnya saja memiliki data lokasi kejadian kecelakaan berdasarkan nama jalan dan kejadian kecelakaan pada kilometer berapa. Dengan menggunakan data nama jalan dan lokasi kecelakaan pada kilometer berapa, maka data itu dapat diplot sebagai event atau kejadian di atas suatu feature yang memiliki nilai M pada setiap vertexnya. Tentu saja dalam hal ini nama jalan akan dijadikan sebagai route identifier. Ada cara yang lebih efisien untuk membuat suatu feature data spasial, misalnya saja jaringan jalan, agar memiliki nilai M untuk setiap vertexnya, yaitu dengan mengkonversi data spasial jaringan jalan yang sudah ada. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengkonversi data spasial jaringan jalan yang belum memiliki nilai M untuk setiap vertexnya, sehingga dia kemudian memiliki nilai M pada setiap vertexnya. Saya memiliki feature jalan, bisa kita lihat dulu setiap vertexnya apakah sudah memiliki nilai M atau belum. Nah, kita lihat ternyata belum. Sekarang saya akan mengkonversi feature jalan ini sehingga dia memiliki nilai M untuk setiap vertexnya. Cara mengkonversinya adalah melalui app toolbook. Kemudian pada toolbox linear referencing tools, di sana ada tools grid routes. Kita akan menggunakan tool grid routes. Double klik tool ini. Sebagai inputnya adalah feature jalan. Route identifier field adalah nama jalan. Sekarang akan saya tentukan tempat penyimpanannya. Misalnya saya simpan ke dalam folder C geodata. Saya beri nama misalnya rute jalan. Sumber pengukurannya adalah panjang, maka saya pilih opsi length pada kolom measure source. Yang lainnya akan saya biarkan default, kemudian diklik OK. Proses konversi data jaringan jalan berjalan. Nah, bisa lihat hasilnya. Di sini muncul feature baru dengan nama rute jalan. Sekarang akan kita evaluasi apakah dia sudah memiliki nilai M untuk setiap vertexnya atau belum. Nah, ternyata sudah. Dia sudah memiliki nilai M untuk setiap vertexnya. Berikutnya, kita akan menggunakan data rute jalan yang sudah memiliki nilai M untuk setiap vertexnya ini untuk keperluan analisis linear referencing. Misalnya saja plotting lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas. Selain M feature yang sudah kita buat, yaitu rute jalan, untuk keperluan analisis linear referencing, kita juga memerlukan sebuah tabel yang disebut tabel event. Tabel event adalah suatu tabel yang berisi parameter tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk memplotting data yang ada di dalamnya ke atas M feature. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel kejadian kecelakaan lalu lintas dalam format tabel DBF. Untuk membuat tabel seperti ini caranya cukup mudah.
klik kanan dulu folder tempat kita menyimpan tabel itu, kemudian arahkan panah mouse ke menu new, kemudian pilih di base table. Ini tabelnya sudah saya siapkan terlebih dahulu dan sudah saya isi data event atau kejadian kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini ada data jalan, tempat kejadian kecelakaan, dan juga lokasi yang dalam hal ini adalah kejadian kecelakaannya itu terjadi pada kilometer berapa. Contohnya kejadian kecelakaan pertama terjadi di Jalan Ayani pada kilometer 12 atau 12.000. Nah, lokasi atau nama jalan ini haruslah sama dengan route identifier yang terdapat pada M-feature yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk analisis linear referencing. Sekarang untuk memplotting lokasi kejadian kecelakaan ini, kita akan menggunakan add event. Klik menu file, add data, kemudian add route event. Route reference-nya adalah rute jalan, kemudian route identifier-nya adalah nama, tabel event-nya adalah kecelakaan, route identifier pada tabel kecelakaan adalah jalan sesuai dengan nama jalan, kemudian kejadian kecelakaan akan diplotting ke dalam bentuk titik atau poin. Measure atau kejadian kecelakaan pada kilometer berapa ada di dalam field lokasi. Sekarang kita klik OK. Nah, mungkin akan saya besarkan titiknya supaya terlihat. Nah, bisa kita lihat disinilah lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas. Selain kejadian atau event yang berbentuk titik seperti halnya kejadian kecelakaan lalu lintas, linear referencing juga memungkinkan kita untuk memplotting kejadian yang berbentuk garis. Misalnya kemacetan lalu lintas yang terjadi sepanjang 1 km, katakanlah dari kilometer 35 sampai kilometer 36. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel event yang lain, yaitu tabel event kemacetan. Akan saya tambahkan ke aplikasi ArcMap, kita lihat isinya. Nah, ini adalah lokasi kemacetan lalu lintas. Yang pertama ini ada di Jalan Ayani dari kilometer 10 sampai kilometer 14. Sekarang akan kita plotting dengan menggunakan add route event. Melalui menu file, add data, kemudian add route event. Nah, pada bagian atas ini sama, event tabelnya saya pilih kemacetan, route identifier sama, jalan. Yang berbeda adalah type of event di sini dipilih line event. Kemudian from measure adalah dari, dan to measure-nya adalah ke. Sekarang saya klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini muncul kemacetan event. Mungkin dibesarkan supaya bisa kelihatan. Nah, inilah lokasi kemacetan lalu lintas. Penting untuk diperhatikan di sini bahwa kecelakaan event dan kemacetan event ini merupakan event layer. Event layer merupakan suatu layer data spasial yang tersimpan di dalam memori. Sehingga ketika kita menutup aplikasi ArcMap, maka layer ini akan hilang. Untuk membuatnya tersimpan dalam suatu feature secara permanen, misalnya kita simpan dalam format save file, kita bisa melakukan export data. Misalnya kemacetan event akan saya simpan dalam save file. Klik kanan kemacetan event, data, export data, kemudian kita tentukan tempat penyimpanan, kita simpan dalam save file, beri nama dan seterusnya, klik save. Itu jika kita ingin menyimpan secara permanen.